minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Halaman padit natanda 256. Bak fasal al-faslul khamisu. Ini 255. 20 buah nomor selesai. 255 inan 256 al-faslul khamisu fi syukri inan kan? Bermula fasal yang kelima pada menyatakan syukur. Berarti yang kelima daripada pembahasan ibadah batin ya. Ataji na ibadah lahi, na ibadah batin ketaat batin gitu. Na maksiat lahi, na maksiat batin ya. Karena tanya punya dua buah tubuh, na tubuh lahi, na tubuh batin, sehingga na amalan lahi, na amalan batin. Amalan lahi na kebaikan, na kejahatan. Amalan batin juga demikian, na kebaikan, na kejahatan. Jadi yang kelima daripada taat batin yaitu syukur. Bahasa haji syukurnya alih bahasa menteng. Terima kasih. Terima kasih danyo ke Allah. Katanya syukur. Syukur itu kan ungkapan terima kasih katanya terhadap pu yang nujuk oleh Allah Taala ke katanya. Terhadap terima kasih danyo ke Allah. Adapun syukur itu maka yaitu martabat yang tinggi yaitu terlebih daripada sabar. Syukur adalah lebih manyang ji, lebih raya, lebih tinggi ji tabanding daripada sabar. Tapi masalahnya nak khilaf. Nah sebahagian ulama berpendapat sabar lebih raya daripada syukur. Ana yang kepegang syukur lebih raya daripada sabar. Lagi hino. Jadi syukur ini martabat yang tinggi daripada sabar. Bahkan sampai ke syukurnya lebih tinggi daripada martabat sabar. Karena syukur itu yang sebenarnya tidak hanya mendapat nikmat menteng. Menyoleh gedanya awam kadang-kadang bersyukur kepada Allah karena nikmat. Kan golom tanya bersyukur kepada Allah karena musibah. Monyo musibah paling lagi tanya sabar. Golom bersyukur payah bak dirasa le jiwa tanya alhamdulillah wa tegebi bala payah alhamdulillah nang gebi musibah kecuali nabi kan Nabi Yusuf kan alhamdulillah karena ke penjara ya kan waktu ke penjara Nabi Yusuf putra katanya alhamdulillah karena getim penjara kajan itanya tubit penjara alhamdulillah tamong penjara hana alhamdulillah tak bersyukur tanya lom di atas bala di atas musibah. Sebenarnya yang kesyukurnya makanya tinggi derajat syukur pakan karena syukur itu tidak hanya kepada nikmat-nikmat saja. Watai-watai susah pun alhamdulillah sit. Dia walaupun takkan alhamdulillah tapi golong merasa hati itu. Maka dari itulah syukurnya lebih banyak derajat ditabanding daripada derajat sabar. Walaupun nak khilaf bagi benar terpegah kan. Nah yang pegah sabar lebih raya. Karena sabarnya kan tun musyikkah, tun kesukaran, susah bak udip, susah macam-macam susah. Kan tun kesukarannya hina hidup sabar. Tapi syukur kan karena menikmat-nikmat, berterima kasih atas nikmat. Nya kan sabuh makna ataupun makna syukur. Maka disangkang lebih raya derajat sabar daripada syukur. Padahal lebih raya derajat syukur daripada sabar. Dan daripada segala sifat yang kepujian dan juga syukurnya lebih raya derajat di tak banding daripada derajat sifat-sifat yang kepujian yang lain nyamban lebih raya derajat syukur. Karena tanya untuk ungkapan syukur kepada Allah Ta'ala mantang sangat sedikit. Kepujian yang telah tersebut dahulu, sifat-sifat terpuji yang kali kebegah liket, nya lebih derajat syukur.
Firman Allah Ta'ala, nebegah oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Artinya, jikalau kamu syukur akan nikmatku, niscaya aku tambah akan kamu. Dan jika kafir kamu, mana kafir ingkar, apabila kamu ingkar terhadap nikmatku, kiba makna kafir kamu, yakni jika tiada kamu syukur, niscaya aku hilangkan daripada kamu akan nikmat. Hino syukur juga gekait pada nikmat hit. Ya kan? Apabila kamu bersyukur terhadap nikmatku, maka akan aku tambahkan nikmat tersebut. Karena bersyukur hino atu bala, bersyukur atu nikmat hit. Ya kejut, watetakeun syukur itanya muwaham laju syukurnya yaitu atu nikmat. Ya hana syukur atu bala ya hana. Tantang. Padahal ina ya, bagi urung-urung yang bersyukur di atas musibah, ya, syukur niscaya aku hilangkan daripada kamu akan nikmat. Apabila kamu kufur ingkar. Ya, berarti dan jika kafir kufur. Kafir jan ku kufur, ingkar makna kafir. Sebab kafir kena dua kan? Nagakeun kafir nikmat, ingkar nikmat. Nagakeun kafir iman aju sih, tan iman aju sih. Jika kafir kamu, makna kafir kamu pakiban. Jika tiada kamu syukur, yang ke pemakna. Yang ke pemakna, makna kafir hino, jika tiada kamu syukur, niscaya aku hilangkan daripadamu akan nikmat. Ya, karena bahwasanya siksaku itu sangat sakit. Yang mana inna azabi lasyadid, bahwa sungguh azabku itu sangat-sangat berat, sangat-sangat pedih, sangat-sangat menyakitkan, lasyadid. Nyamban nebegah oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi syukur juga salah sabuh daripada taat batin yang diperintah oleh Allah Ta'ala benar bak katanya. Hai kebukti singkira gata hana tak bersyukur ancaman lun, yaitu neraka ataupun azabku yang sangat pedih. Nya berarti kan wajib ini, wajib sifat syukurnya benar lah mati katanya. Berarti seolah-olah syukurnya dosa besar. Menyohana bersyukur. Itu. Berarti seolah-olah syukurnya dosa besar apabila hana bersyukur. Apabila hana bersyukur. Sehingga jika wajib kan lagi taat zahir nah yang wajib, begitu juga taat batin. Wajib bersyukur. Sehingga singkira gata hana tersyukur tentu sebalik syukur berarti kufur, ingkar terhadap nikmat Allah. Menyemenan azabku itu menantimu kemenan makna ji, yaitu nyan ancaman Allah. Karena menyohana syukur tadi kan kufur. Orang yang kufur nikmat, yang keputurut kibayai sah li nafsu terhadap nikmat Allah, sehingga sehat yang gebila Allah hanaruh dalam sehatnya ibadah membacut pi umu menantit harta menantit dupu yang gejuk oleh Allah Ta'ala hanaruh bak kebaikan nyubailah kebaikan sunat, kebaikan yang fardu ilah yang ingkar gitu. Orang kufur terhadap nikmat Allah. Hana gepuruh sagai maksiat batin. Secara umum maksiat batin. Walaupun hana gerinci sabo-sabo sampai kepada tidak bersyukur termasuk dalam dosa. Walaupun hana gepuruh menang, dia akibat sagai. Karena hana bersyukur kan muwa kepada maksiat lain. Hana bersyukur muwa kepada maksiat meninggalkan yang fardu lewat anggota zahir. Di saat hana bersyukur, maka dia hana gatule lawan daripada syukur, yang ketidak bersyukur masuk dalam maksiat batin. Sehingga harus dalam dosa besar. Hana ligatu ini. Sebab ji watai tanyo hana sifat hana taat batin lamate akan membawa kepada maksiat lain. Kedih juga bang. Kan karena tanyo hana bersyukur kepada Allah, itu membawa kepada lalai dalam mudik. Watai kalale kita tinggal semayang, tinggal minta ilmu, tinggal kasih sayang sesama tapi kerorot karena hana itu nikmat Allah. Bahkan timoh kriat bak katanya, sehingga gadah kasih sayang. Kan karena tidak bersyukur, hana nampak itu nikmat Allah. Tidak mau berterima kasih, hana mau berterima kasih kepada Allah Ta'ala yang karena hana di pemberian Allah. Seolah-olahnya taro tu sehat sang sehat dro tu umur sang umur dro harta sang harta dro tu mandu-mandu mataro hana di pemberian Allah, sehingga hana di nikmat Allah.
hana yum nikmat Allah hingga hana mau bersyukur. Dan firman Allah Ta'ala juga dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala ni pegah washkuru li wala takfurun. Le ayat-ayat Quran yang menyatakan tentang perintah bersyukur. Washkuru li artinya syukur oleh kamu bagiku, berterima kasihlah kamu kepadaku. Terima kasih getanya kepada Allah Ta'ala yang mempergunakan nikmat pada yang Allah Ta'ala senang, pada yang Allah Ta'ala ridha. Syukur oleh kamu bagiku dan jangan kamu kafir. Kafir jangan kamu kufur. Kufur nikmat ya. Baik kata kufur nikmat. Ni kon kufur je hanya kufur nikmat. Punya kufur hana iman sit anjut sit salah. Anjut sit kan je nya yang ndak berahino tapi kon kufur karena hana iman. Tapi kufur karena hana pakai nikmat Allah bak yang neridha oleh Allah. Gekan hana syukur. Oleh lam dan firman Allah lam di dalam Al-Quran ayat yang lain, wasanajziz syakirin, artinya dan lagi akan aku balas akan orang yang syukur. Artinya akan lung balah fahala yang raya tente terhadap orang-orang yang mau bersyukur. Kiban makna je hina gebalah oleh Allah Ta'ala akan orang yang syukur itu dengan beberapa fahala yang amat besar. Artinya rayatan balasan ba Allah Ta'ala, balasan fahala ba Allah terhadap orang-orang yang mau mensyukuri nikmat Allah. Karena semakin kita mensyukuri nikmat Allah, semakin besar fahala ba Allah Ta'ala. Dan sabda Nabi SAW dalam ayat yang lain, dalam suatu hadis Nabi, at-ta'imus syakiru bimanzilatis sa'imis sabiri. At-ta'imus syakir artinya bermula fahala orang makan yang syukur. Ta'im tidak berpuasa, makan. Orang hana berpuasa tapi hatinya penuh syukur kepada nikmat Allah. Karena jika berawal dari hati, hatinya dapat irasakan yang bahwa betapa berharganya, betapa besar nilainya nikmat-nikmat Allah, sehingga gepakai tu nikmat bakkan maksiat, gepakai nikmat bak yang niridha oleh Allah, kanya syukur. Jadi orang yang bersyukur pada haigotnya dalam keadaan tanpa berpuasa, nyan gepega fahala orang yang makan yang syukur itu pada menempati fahala orang berpuasa yang sabar. Keraya pahala bersyukur kalau orang yang berpuasa, dalam berpuasa, puasa kan ibadah yang raya, fahala puasa yang maksudnya bersabarlah, sabar di dalam menahan supaya tidak hilang pahalanya, sabar di dalam menahan supaya tidak terjerumus dalam dosa. Kenjai pahala gejuk orang yang berpuasa, yang peselamat puasa daripada yang jid kereleh pahala puasa, kenjai pahala. Tapi kepega lebih raya lah, kalau lebih raya ini menempati ya. Jadi orang yang berpuasa, yang bersabar bunuh, nyan lagi goknyan merupakan fahala sit ke orang yang hana berpuasa tapi goknyan bersyukur. Kau yang puasa hana tapi selalu bersyukur kepada Allah. Nyan adalah bak kedudukan orang yang berpuasa yang sabar. Persih lagi gepegah dalam suatu hadis yang lain, orang yang hana gepula sembahyang sunat tetapi akhlak geget, akhlak tanya punya akai teget, akhlak teget, lagi tak puasa sunat, lagi tak sembahyang sunat, pahala bila Allah. Baik dah fikir tanya puga get hak akai tu sari, baik dah fikir menan perle bega akainya iji. Karena nyan pahala merupakan lagi pahala sunat puasa sunat, lagi pahala sembahyang sunat. Tak sembahyang sunat hana tak le tanya. Hana le si tak sembahyang sunat. Tetapi merupakan pahala sembahyang sunat karena akhlak teget. Karena jika kita praktek akhlak yang get dalam kehidupan katanya, akhlak yang mulia kan, nyan adalah lagi orang yang puasa sunat tapi sabi, lagi orang yang sembahyang sunat tapi sabi, karena akai geget, karena akhlak geget. Yang akai juga taman sembahyang sunat antong. Hai baik si tapadai kana ipat tak anggap junyo kunyo ke sembahyang sunat. Hana geget si laginya, baik si menan. Tapi yang perlu pegah hilek kan kena pegah hinan, berarti gaknya baik lagi sembahyang sunat. Kan yang kurang geget si. Apabila ada kesempatan sembahyang sunat kan geyu si.
Tapi yang perlu tanda pegang merempak pahala sembahyang sunat ikutnya. Merempak pahala sembahyang sunat. Teman hana tapubut sembahyang sunat, ngen tapubut sembahyang sunat kan beda, kan lain kan? Walaupun kedai ada hana tapubut sembahyang sunat merempak pahala sembahyang sunat dengan sebab akhlak geget. Kerja akai tibek bruk-bruk thai je. Hai gedi bruk-bruk bacu, tiga ge api bruk-bruk pak yang perle. Nyuka bruk tat lau dah keun ke parah. Jadi bek bruk-bruk tak akai tu. Akai je hijit bruk ba tempat yang geyu bruk ti akai. Kan bruk piannya kat terpuji ke keun ka? Hai ba tempat droi ka. Sabda Nabi SAW dalam hadis yang lain juga Nabi ni pegang. Jadi ayat hadis gebah masalah syukur. Yunadi yaumal qiyamati li yakumil hammadun fayakumu zumratun fayunsabu lahum liwaun fayadkhulunal jannata qila wa manil hammadun qala alladzina yashkuruna Allaha ala kulli halin. Artinya diseru pada hari kiamat supaya berdiri bangkit segala hammadun. Gebagahi Nabi dalam satu hadis putra gebagahi Nabi bak urang kiamat sehingga Allah Taala gehoi kelompok-kelompok hammadun ya, hammadun. Wahai hammadun bangkit gata menuju kepada Allah Taala. Getanya oleh para sahabat jadi mereka itu hammadun ke yakni kiba makna hammadun segala orang yang memuji akan Allah Ta'ala. Nyen hammadun orang yang memuji Allah, orang yang bersyukur kepada Allah. Segala orang yang memuji akan Allah Ta'ala, maka berdiri mereka itu satu perhimpunan, maka diberikan bagi mereka itu satu panji-panji, maka lalu masuk akan surga. Maka sembah orang bagi Rasulullah SAW. Dan siapa hammadun itu? So ya Rasulullah hammadunnya sebab keberkahan Nabi orang hammadun orang yang puji Allah sehingga pada hari kiamat Allah gehoi kelompok hammadun tersebut nyan orang nyalam gebi panji-panji kebesarannya secret hidrau sama kelompoknya. Sehingga masuk mereka itu dalam surga. Getanya oleh para sahabat, ya Rasulullah so hammadun tersebut dijawab maka sabdanya itulah mereka yang syukur akan Allah Ta'ala atas sekalian kelakuannya dalam setiap keadaan. Terasa meyum nikmat Allah. Wateta bedah manteng awal-awal hari katanya merasakan betapa besarnya nikmat Allah sehingga dibangunkan dari tidur. Yang kata boleh. Sehingga hinankan memuji Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi bangun tidur setelah membaca doa tersebut baca juga la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sebab jika kenyan doa lu semayang manteng, kan wirid zikir lu semayang manteng, bangun tidur juga dibaca sebagai ungkapan puji katanya kepada Allah, syukur katanya kepada Allah, gebi nikmat li Allah tanya dibangunkan dari tidur. Katakan jit si hana bangun li tanya. Dalam kubur juga dia tiga tateh jut, tapi hana bugat menang di Allah. Dibangunkan lam li Allah Taala tanya dari tidur. Maka pujilah Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini sunatnya baca. Nya idam selawat zikir-zikir baca baru bangun. Ponkan jutanya memuji Allah terasa nikmat. Untuk menalam nikmat watata bedah nasihat dalam. Watata bedah tenang dalam pikiran. Atakan jut begitu tak bedah kasusah pikiran karena masalah macam tu. Bahkan kiban gebega bangun tidur itu jangan kita memikirkan urusan dunia. Salah saboh Allah Ta'ala hana gegalak kepada seorang hamba di saat awal-awal harinya, di saat dia itu bangkit dari tidur memikirkan kepada urusan dunia. Itanya kadang-kadang tak bedah urusan dunia yang dia fikir. Oma cukup memasalah kiban untuk pula nyan anda fikir lah. Saya sangat berdosa yang balik terfikir itu sehingga butuh kepada taubat kepada Allah, sehingga yang terfikir lewat beribadah bertaubat kepada Allah. Kan urusan dunia untuk baru fikir ke urusan dunia. Jadi yang fonkan aja saya memang lupa ingat ke urusan dunia dari segala tengut yang kata fikir jaga tengut nyan tak ilai terfikirnya nagat nyan menyo dalam ilmu tasawuf
termasuk maksiat batin. Maksiat batin kan. Dan tak boleh kena yang terfikir masalah walaupun tengah masalah ke dia, tapi fikirlah ke Allah. Hai baca doa lah mengungkapkan puji kita kepada Allah atas nikmat telah dibangunkan dari tidur. Nya fikirlah ke taubat tanya bengahnya, ke ibadat tanya bengahnya, ke urusan dunia lagi fikir. Itanya ke musari yang urusan dunia. Barang gop bolong soaju, pulan, pulin, ini, itu macam-macam dum dipikir. Itu termasuk daripada maksiat batin yang kutu hati kira. Bukan mesti urusan mencari nafkah yang banyak yo sampai capek. Hanjit ilai karena ini payah puja Allah ilai. Bangun tidur puja Allah ilai walaupun tu tak minta apa yang tanya. Karena but pekerjaan tanyo putakeun kerja tanya nyan kan but wajib. Nyan but mubah. Temajih je ke pembantu sagai untuk ibadah tanyo iaitu memberi nafkah. Karena memberi nafkah itu wajib hidan dan nilai pahala. Nyan kan semata-mata but ibadatnya. Tanyo kerja nyan kan semata-mata kerja nyan ibadat aja. Cuma karena niat sagai. Lagi makan, minum, tidur, nyan kan semata-mata makan ibadat. Semata-mata minum, tidur ibadat kan. Ijih je ke ibadat karena nanit sagai. Nyohan nanit ada pi mubah. Begitu juga kerjaan kita yang setiap hari. Yang kan ibadah mahdah, kan ibadah asli. Maknakan ibadah asli kan dasar je ibadah. Lagi baca Quran nya dasar je ibadah. Lagi semayang nya dasar je ibadah. Tapi bekerja untuk memberi nafkah, bekerja dah kena ju. Diri je pekerjaan tersebut mubah. Cuman je ke ibadat karena niat tak benar kan? Ada perkara yang mubah apabila diniatkan untuk membantu ibadah, maka itu kebaikan. Jadi hina menan ke geberahli Nabi yang sehingga akan gehai kelompok oleh Allah Taala, kelompok Hammadun. Hammadun yang ke urung puja Allah. Urung puja Allah itulah orang yang bersyukur kepada Allah atas nikmat Allah dalam setiap keadaan. Pokoknya gerasakan nikmat Allah. Terasa tak ada juga nikmat udim, nikmat nafas, nikmat umur, nikmat harta, nikmat sehat, macam-macam tu. Jangankan nilai nikmat luar tubuh. Nikmat yang nampak tubuh katanya sendiri, nyan haid tabuh yum nikmat Allah. Mata gebi sehat, punyung gebi terang, alian perasaan tenang, nafas gebi longgar oleh Allah. Atakan je si gaga kadang-kadang dia tarik nafas ka sengkak dia je si tapi nak buka menan oleh Allah. Gebugat longgar banget. Nya mandum-mandum nikmat Allah walaupun tanyo hana terasa karena dari jamunkan menan gebugat Allah. Hana terasa. Tapi itulah nikmat-nikmat Allah yang hidup kepadanya. Syahdan tak bercuti bermula hakikat syukur itu berhenti 3 perkara Mana hakikat diri syukur itu terhenti di atas 3 perkara. Berarti supaya kita dapat bersyukur kepada Allah Ta'ala, yaitu penduduk ji atau leboh pondasi syukur. Kehina hidup untuk. Yang pertama ilmu. Jadi myuhana ilmu kebanjara tak bersyukur kepada Allah. Hana muta tepu penyata Allah Ta'ala sangat tarot. Padahal gebi sehat oleh Allah. Gebi mampu tanya bekerja. Tak doa cara bekerja untuk menghasilkan uang. Waktu kita dapatkan hana dia. Tak Allah Ta'ala hana tepu pi. Pada dapat bersyukur. Jadi pertama ilmu, yakni kiba makna hina engkau ketahui bahwasanya segala nikmat itu dari Allah Ta'ala. Yang buta tepu lah nikmatnya teruk dari Allah. Kan karena getanya gigih buat tak usaha kan. Ini kan sebab untuk teruk sahaja kepada Allah. Lagi bab rezeki ke menang kepada Allah kan. Rezeki yang kagak berat catah oleh Allah Taala ke gedanyo menyokan tanyo truk bab rezekinya dijak bab gedanyo. Cara bab Allah, bek dak fikir tanyo ya cen-cen rezekinya ke gedanyo kan. Cara bab Allah ke bangga putruk. Itanya tetap pegah ke rezeki pi terbayang tentang peng saja-saja ke rezeki. Itanya taduk ke rot, ijak gop ibu i sabah belah ke gedanyo. Nya rezeki gedanyo i nyan. Terbayang teh bupeng matang-matang kan. Maka hendak tak bedah tak cok kai jak kera cara ba Allah gepujuk ba urangnya ada itu menyuhana truk kenan contoh han terbayang nyan juga merupakan rezeki tengah tak duduk itanya katruk gok ya juk sabah botimon sabah bojambe sabah momplam kedan itu juga rezeki kahana peh tak lake hana peh tak blow hana peh anyo hana peh haji yang kejep menyukan tanyo truk ba rezeki nyan truk ba tanyo cara ba Allah terserah Allah untuk geputuk rezeki ke tanyo. Jadi hina yang ke beduh lah yang pertama sekali itu nikmat yang datang dari Allah.
supaya tanya dapat bersyukur ke nikmatnya atadra tu. Karena yang terjadi sesuatu dalam alam sekecil apapun apabila bukan daripada kudrah dan iradah daripada Allah Ta'ala. Jadi budu bahwasanya engkau ketahui bahwasanya segala nikmat itu dari Allah Ta'ala, tiada dari lainnya, kan dari yang lain. Cuma gebuka jalan terkait Allah, buat sebab-sebab terkait Allah, gebuka sebab, gebuka jalan. Dan jika engkau lihat datang nikmat itu dari yang lain daripada Allah Ta'ala, apabila getanya kala nikmatnya sangtruk yang lain daripada Allah Ta'ala, maka yaitu semata-mata sebab jua. Tak ada perkataannya, ini kan sebab sagai, sebab jua dizahirkan oleh Allah Ta'ala padanya, gepulahi sebab sagai baji oleh Allah Ta'ala, sehingga ada gara-gara haji sang-sang. Demikianlah engkau hadirkan di dalam hatimu pada tiap-tiap kelakuanmu. Menankah getanya hadirkan dalam hati getanya dalam setiap keadaan getanya. Di saat kita mendapati nikmat Allah Ta'ala, ingatlah semuanya itu hadiah Allah ke getanya. Ilmu hadiah Allah, sehat hadiah Allah, umur hadiah Allah, ruh dalam kebaikan hadiah Allah, segala-gala hadiah Allah ke getanya. Kan semata-mata usaha yang terjadi bak getanya itu cuma sebab-sebab saja. Yang buduh lagi nyan pun supaya kita dapat bersyukur. Yang guna peribad katanya. Yang pertama buduh lagi nyan, ingat yang pertama sekali buduh yang bawa semua nikmat itu datang dari Allah. Cuma sagai yang terjadi bak katanya itu merupakan sebab-sebab sagai. Yang kedua, hal. Apa itu hal? Hal yakni engkau terima dan engkau junjung nikmat itu, engkau junjung nikmat itu daripada Allah Ta'ala. Menyebutnya deh nikmatnya dari Allah. Yang kedua, merasa, meyum, kan yang tak junjung, mengharga nikmat yang datang dari Allah. Yang hal keadaan, yakni engkau terima, getanya terima, watai getanya terima, getanya junjung nikmat daripada Allah. Kiba makna getanya junjung, merasa meyum, merasa raya. Lagi kan menjunjung perintah Allah, kan tak peraya perintah Allah, merasa raya nikmatnya, meyum nikmatnya. Yang kejut baik tak angkat itanya hana meyum nikmat Allah sekecil apapun cukup meyum. Tak ada buka kerana baik tak angkat itanya sehat, bacut sehat tu. Baik tak anggap nyan bacut sehatnya, hana tak meyum, hana meyum sehatnya, meyum. Ya, berharga nikmat yang dioleh Allah. Dan watai kat rasa meyumnya, engkau suka akan memberi nikmat itu, dan getanya senang, getanya riza, getanya galak kepada yang pemberi nikmat, yaitu Allah Ta'ala, serta engkau ta'zimkan. Kiba makna ta'zimkan? Engkau besarkan akan dia. Jadi benar terasa meyum nikmatnya. Hidup nikmat meyum, pemberi nikmat tentu saja lebihlah meyum, lebihlah meraya, lebihlah berharga, lebihlah kita ta'zimi, serta engkau rendahkan akan dirimu. Juga getanya rendahkan diri getanya, hina getanya, rendah getanya, nyan mandum-mandum ata nijuk li Allah, sehingga mudah terkabur getanya. Itanya hana sombong dengan sehat, hana sombong dengan ilmu, ikan iman, hana sombong dengan harta, hana sombong dengan jabatan, hana sombong dengan segala-gala nikmat Allah pakan, karena terasa kita tidak berpunya, yang juk hanya Allah. Cuma itu semuanya dititipkan bak tubuh getanya. Yang sengkira Allah Ta'ala netukar atanya nejuk ke gop, hana nebi bak getanya boleh, sah-sah saja. Tapi hana nekendak menan, nekendak lagi nyu. Ya, nyambal. Makanya berterasa itu adalah atas Allah. Yang ketiga, amal. Ya. Berarti yang pertama ilmu, yang kedua keadaan getanya. Keadaan getanya yang terima. Yang ketiga yaitu amal. Kiban amal, yakni engkau perlakukan segala nikmat itu akan segala yang disukai Allah. Tak pakai bak yang ridha oleh Allah. Watai sehat, baik dengan sehatnya lalu dalam dosa. Watai panjang, watai le harta, baik le hartanya gaduh bak sia-sia. Nyo maksudji diperlakukan segala nikmat itu akan segala yang disukai Allah Ta'ala, dan engkau jauhkan daripada segala yang dibenci Allah Ta'ala. Karena segala anggotamu itu nikmat dari Allah. Nyan nilai bak tubuh tu. Anggota tanya, nyan nikmat Allah. Tari, baik tarinya membawa tanya ke neraka. Sehat, baik sehatnya membuat kita terjaring dosa-dosa. Dan segala ibadah itu disukai, maksiat itu dibenci. Ibadah digalak oleh Allah,
maksud dibenci oleh Allah menyemenan, dan hendaklah engkau perlakukan makam itu pada melihat akan Quran. Kita pakai tu makamnya, iaitu sehat kita bunuh untuk melihat Al-Qurannya. Ini salah satu bentuk mensyukuri nikmat Allah. Baca Quran, baca kitab ilmunya lagi nyo wate kata duk dalam majlis ilmu tubuh kata pakai untuk mensyukuri nikmat Allah. Kata duk dalam majlis ilmu, mata menanti, jaro menanti, kaki menanti, nyo tadi sedang mensyukuri nikmat Allah. Dan melihat langit, bumi, nya berarti melihat ciptaan Allah supaya dapat membesarkan Allah sih, dan sekalian makhluk, supaya kepada hatimu mengetahui yang kemangan dirasakan liati akan Tuhanmu yang menjadikan akan kamu, akan dikau. Allah yang ciptakan getanyo, yang getanyo hana sapuna, Allah yang memberi segala-gala ke getanyo dapat dirasakan. Hanya mufahumnya mudah. Dan akan sekalian yang demikian itu, dan akan sekalian yang demikian itu, bono kepega nging kalian langit, kalian bumi, supaya dapat mensyukuri ngade kebesaran Allah. Oleh nyalom mata katanya bunuh kalian Quran, kalian kitab, kalian ilmu kitab-kitab ilmu, supaya katanya dapat mentakzimi, membesarkan Allah Taala, dapat dirasakan lihati katanya, mengetahui akan Tuhan yang ciptakan akan dikau, dan akan sekalian yang demikian itu. Allah yang ciptakan tanya, dan Allah yang ciptakan demikian itu langit, bumi dan sebagainya. Dan hendaklah engkau perlakukan telinga yang bunuh bak mata melihat, nya telingamu mendengar zikir, mendengar zikir, mendengar Quran, mendengar akan ilmu, nya lagi jino ilmu yang memberi manfaat akan akhirat, nya lagi jino punyung katanya sedang mensyukuri nikmat Allah, mendengar mutiara-mutiara ilmu. Dan jangan engkau dengar akan segala yang haram dan segala yang makruh. Hai makruh, habaya lebih-lebih hana faedah, dan segala yang sia-sia. Dan hendaklah engkau perlakukan lidahmu, yang telinga teman, lidah juga demikian, pakai lidahnya untuk zikrullah, berzikir kepada Allah, membaca Quran, mengucap syukur, tasbih, tahmid, tahlil, dan alhamdulillah bagi Allah Ta'ala, nya madu mufhum, karena menzahirkan akan syukur daripada nikmat yang datang kepadamu, untuk nampakkan syukur getanyo kepada Allah terhadap nikmat yang nunjuk dari Allah Ta'ala ke getanyo, maka pakai anggotanya pada yang diridha oleh Allah. Dan demikian lagi segala anggotamu daripada tanganmu dan kakimu dan lainnya, nyo hana gatuli, hana gepegahli, hana gedetili, pokoknya secara umum maju nyo yang kena pegah putra mensyukuri nikmat Allah, nikmat yang nampak tubuh dilai, baik tak nikmat luar tubuh. Ya, maka hendaklah engkau perlakukan kepada segala yang disukai Allah Ta'ala, dan engkau jauhi daripada segala yang dibenci Allah Ta'ala. Yang kepakai nikmat bak atai yang niridha oleh Allah, watai karuh nikmatnya bak yang dibenci oleh Allah, taubat ruang bagah-bagah, insaf sadar menan ketiga ruh li bak atas naga taubat, pergunakan bak atai yang ger. Jadi kesimpulan hina ile hakikat syukur itu tempatnya tapi hina nak pegang berhenti tiga perkara. Hakikat di patah penduduk di. Yang pertama ilmu bertatepu ile. Yang kedua hal keadaan tanya mentakzimi Allah, dapat kita agungkan Allah. Yang ketiga itulah amal, iaitu pakai nikmatnya bak tempat yang niridha oleh Allah, nya amal itu. Ini enak matanya. Fasal yang keenam ikhlas dan benar. Gimana? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan tunggu kira-kira dia menguniko nunggu apa dia bukti merumpa sabah ilmu yang baru. Nak dulu kan? Ulama ni ulama ini kan? Nak betul ini tu kan? Lama teh kan? Ulama. Allah Taala kan betul lah mangsa yang nak dongkun dia pakai yang kata-kata doanya nanti punya kata-kata Yahudi lu kan. Rupanya pengen tu. Dia orang luar negeri kerja ada agama tu. Hidup bekerja. Daripada baik kena belum enggak baik kena ya. Lu bodoh tu tiga orang kan. Ipa kerja. Ipa kerja. Yang tiban nak salah lu ngaku ni. Lagi benar tak pegah, baik buruk tak akai tanya. Buruk akai bacut mantang.
menyota kedi kena dah bahasanya menyota kedi kok yang kaguri tutunya edih menteng tam dawa baik le spok na kenang tanyo hana lebih baik menghindar daripada berkelahi, hindar menteng. Yang ke baik truk menan pihak laki maasin bak urungnya sebab ji walaupun tanyo berada di pihak yang benar kibang ke dalam ilmu tasawuf nyo ilmu akhlak ke pernah tanyo walaupun kita berada di pihak yang benar tidak boleh nyo baik letakkan ngenbut ile ngenbut pohgop membut sogop tidak boleh mengucapkan kata-kata menjatuhkan orang lain kah anjir waktu tanyo tak luruskan kesalahan orang lain rei pegahaba rei pubut payah pakai bahasa-bahasa yang sopan anjir singai hanaget pulang sampai tak apa nyan kadang memang kenggolong yang tu tidak anjir jo prasangka yang tu tapreh gesuh mentai le pulang je tak tangkis mentang pokok je yang baik le awal jaro tanyo rut ada gop ayo sering buat musibah baik raya pakai yang kata untuk ya yang punah menyangkut dengan memang bahasa-bahasa Urang Aceh bahasa-bahasa agak dipakai untung hana bedeh berarti kan syukur kena begah karena manteng deh agaknya wate gejuk oleh Allah Taala pamaji wate musibah walaupun kabeh hancur hondanya remek lagi taramah hondanya untung hana meninggalkannya untung hana putuh jaro hananyo hanaji berarti manteng deh nikmat Allah Taala gitu selamat gak memang bahasa-bahasa syukur ya gak manteng deh hinan kebaikan Allah manteng deh gak memang bahasa-bahasanya memang bahasa-bahasa urang awal memang bahasa-bahasa berkatnya dengan tak tu orangnya itu kemudian bahasa kan hai menyuhanatakeun untung syukur tak tat hana meninggal ka hana tak euy pak kareleu heuy pak Honda hana tak kaleun enggak memang bahasanya bahasa syukur ya kan bahasa mengeluh ilmu nak pernah longgalan bukan jadi me Honda di padagannya wah me Honda apa jadi ibu pau dulu padah tu di peti padah kau ni padah alhamdulillah apa padah dah kulat dia long kulat dia kan karena padah Honda anjir ipih dayu tak harap berpatah taku ji yang keji urung mono mentele urung kam nyuta rempak urung batat-batat orang sering nerempak urung batat mungkin karena ron batan nyampe dah kemunan sehingga urung batat sampai berempak iron nyam berempak urung batat ba ile mulha je ba adu kekuatan ile je pegah secara geget nyampe robah cara robah sikap cing lembut juga be gasa sabi je hanaget anjung gasa sabi itanyo punya sering-sering pigasang ngop igop sampai saat ipreh ini pigasang katanyo talu tu orangnya macam tiga tu menang katanyo sehingga talu katanyo yang lagi contoh ni dulu kan ini pernah ni Honda tu wean upah raya lu asal hilang menang raya yang itu ni kau saya tu Honda yang lu dah masuk ya lekor kau saya nak kerja bandum-bandum lewat aturan semuanya itu ada aturan anjir aju tak kita lah Honda Gop pika salah tentu. Kau tak lah Honda Gop. Tak cek Honda Gop, dah lah Honda Gop anjir sih. Pegah. Kau nyam juga ada Honda Gop yang bayi payah sih tanya. Memang kata minta but, kau pun minta but tadi. Kibana lain. Ini yang berubah dalam azali sebab dalam ilmu Allah kadim lu mahfud makhluk bukan oleh Allah maka jik gerobah-robah oleh Allah Taala menyata lu mahfud pun hana jik gerobah tapi jik gerobah tapi dalam azali hana berubah sedekah dapat tertolak balanya mutulih bak lu mahfud dalam azali hana bala nanti duda-duda hana jadi bala karena sedekah badai dalam azali dalam getai lam azalinya dalam ilmu Allah kadim je ham berubah aja nyeluh mahfud makhluk sebenarnya yang bukan Allah Taala semuanya makhluk lu mahfud itu makhluk Allah diciptakan oleh Allah sih rumah hinan gesurat oleh Allah getulih mandum segala yang berlaku terhadap siraro hamba mulai dari
dari yang sekecil-kecilnya ada kenju sampai kejadian yang teraya-raya ji yang medum tulis nan memang kaji berubah-ubah oleh Allah ya ana berubah dalam ilmu Allah ikhtiar yang kejut terbenar hadis Rasulullah kan sedekahnya dapat tertolak bala kan ketentukan oleh Allah Taala dan kan tulis balanya balu mahfud tapi dia berubah karenanya makhluk Allah azali Allah yang berubah dalam azali sih memang lagi je hana pudakeun hana bala memang keji ya nya mandu-mandu nah hikmah dro ba Allah Taala pegat menan walaupun hantuk dah jinguk le tanya ya ya jadi dua orang kayak amal ilmu amal hana hal ya nyan merempak sit makna syukur rumah tanya bukan berterasa menjunjung berterasa meyungkan nyan hal dapat mentakzimi jadi kan pudakeun kan berarti awate dua macam nyan hana merempak syukur kenanya merempak sit cuma penduduk ji hilai dino sabar sebagai ilmu nya karena syukur-syukur hilai dapat mengetahui itu dari Allah yang kasabah hilai kasabah perasaan getanya ya iba kepada syukur dehlah nyan ada Allah walaupun golong dengan perbuatan golong di pudakeun diperaya dalam hati itu tapi diri syukur karena ada bacut sebabnya keinang penduduk syukur yang pertama ba ilmu ile cuman untuk kesempurnaan ketiga-tiganya benar lagi getanya kan mangat sempurna tak lom wata jalankan perintah Allah nyokan sekedar untuk gelah kewajiban kan sekedar untuk gelah kewajiban aja jadi berterasa mesti dibesarkan perintah Allah mesti tak peraya perintah Allah Ta'ala nya hanya hinan lom kesempurnaan bak tanya terjalankan perintah Allah kan asai kegelah menteng kan mana nyum mana sebab syukur pun ya tatung sembahyang di rumah kan tak nak jak tak sembahyang Jumaat tempat tanya je apakah sah tu wuduk tanya di rumah sah selama golong batu hana pupu hana masalah abai bak jalan dan hana tak yakin pun kena je hana masalah hana pun je bahkan debu-debu yang kumat bak aki-aki tanya bacut-bacut yang hana mungkin tak hindari itu dimaafkan hana pupu sah wuduk tanya hana payah teruk masjid gede tak teruk sembahyang lain hana cuma taraki karena hai bek kuto kan bek melabu nyan je taraki nyan mau perlu apakah abai-abai nyan tegedi pun hana tara itu dimaafkan abai sedikit bacut saja napu kibab maksudnya lebih afdal tak sembahyang di rumah kibab maksudnya semayang sunat nyo yang giwi nyam yang mana ya ji supaya rumah tanya bek kosong daripada ibadah maka hiasilah rumahmu itu dengan salat sunat sampai ke bekah lebih afdal semayang sunat bek sampai merepah-repah semayang sunat bak semajid sehingga kosong rumah daripada salat sunat kan hanjit apa buat di semajid bek salah hiasi rumah tanya demamnya salat fardu jika berjamaah bak tempat jamaah pukul semajid pukul melasa hanya memang lebih afdal kan berarti kurang pahala haji watai tanya di masjid tak sembahyang sunat jadi makanya nya kan menurut tempat droi tak perbanyak atas sembahyang sunatnya kan mesti qabliyah ba'diyah banyak salat sunat mutlak salat sunat duha salat sunat witir salat sunat tahajud kemenan ke hiasi rumah tanya sembahyang tasbih di rumah sembahyang sunat uzuk letatung semayang semayang sunat uzuk ke nya sunat semayang sunat uzuk wallahu a'lam bissawab sallallahu ala Muhammad sallallahu